Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2329 Apa yang harus dilakukan? Ryan menggunakan elemen cahayanya untuk menerangi sekeliling. Jadi, kita sudah sampai. Bagaimana sekarang? Di saat yang sama, Luan menggunakan mata elementalnya untuk memeriksa semuanya. Ada satu kabar baik. Elemen kekacauan dan energi surgawi jauh lebih tenang sekarang. Tidak sebaik di luar penghalang kontinental, dan bisa dibilang masih sedikit berantakan, tapi jauh lebih baik. Rowan melihat ke tanah dan menginjak kakinya. Asteris bang. Asteris. Tanah sedikit bergetar, tapi hanya itu saja. Sebuah tendangan dengan kekuatan penuh tubuh cahaya bintang Rowan, dan itu bahkan tidak meninggalkan bekas di permukaan tanah. Itu terbuat dari bahan yang kuat. Itu sangat kokoh dan tahan. Apakah ini sejenis batu? Ryan turun dan mengetuknya beberapa kali dengan tangannya sebelum menggelengkan kepalanya. Ini jelas bukan biji. Jika ya, maka saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Kentucky melihat sekeliling dengan cemas. Bolehkah kita berhenti di sini? Bukankah flash beast itu akan menyudutkan kita di sini? Rowan melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak berpikir itu akan terjadi. Jika tebakan kami benar, flash beast tidak menghilang karena fragmen kristal konvergensi di dinding yang memberi mereka energi. Tempat ini tidak memiliki fragmen itu, jadi saya tidak berpikir mereka akan datang ke sini. Kamu melihat apa yang terjadi dengan flash beast kecil di tangan Ryan. Rowan kemudian mengeluarkan White Star Skite miliknya sebelum memanggil Sky Energy dan Skite Inten Aura miliknya. Menggunakan seluruh kekuatannya, dia segera menebas. Asteris desir, asteris, asteris dentang, asteris. Sky Energy menyebar kemana-mana saat kekuatan serangannya menghilang. Kali ini, ada sedikit bekas luka yang tertinggal, tapi itu saja. Jelas sekali bahwa mencoba menggali ke bawah adalah hal yang mustahil. Sepertinya kita harus pindah. Karena mereka masih berada di dalam penghalang kontinental, jalur mereka terbentang tanpa henti hingga ke kedua sisi tanah itu. Rowan merenung sedikit dan segera mengambil keputusan. Ayo ke kanan. Itu arah dari pusat alam dewata. Sisi lain mengarah keluar area pusat. Tidak ada yang mengeluh sebelum mereka semua mendukung Kentucky. Penghalang benua berukuran beberapa kilometer, jadi ada lebih dari cukup ruang bagi Kentucky untuk terbang. Kentucky dengan cepat berangkat saat Ryan terus menerangi sekeliling, menembak ke kejauhan. Dia memastikan untuk menjaga tubuhnya sedekat mungkin dengan tanah sejak flash beast muncul. Saat mereka terbang, Luan tetap mengaktifkan mata elementalnya sambil melihat ke tanah. Dia tampak sangat memperhatikannya. Ini sangat aneh. Ryan dan Rowan memandangnya. Apa yang kamu lihat? Luan kemudian menjelaskan. Saya telah melihat banyak bahan yang mengandung unsur di dalamnya. Tanah ini pun demikian. Meskipun jumlah unsur yang berasal darinya sangat kecil, hal itu masih terjadi. Hanya saja ia memiliki semua unsur, sama seperti penghalang benua. Ryan dan Rowan tidak melihat ada yang salah dengan itu. Tempat ini adalah tempat di mana energi penghalang kontinental lewat selama ini. Wajar jika tanah akan menyimpan sebagian energinya setelah sekian lama. Kemungkinan besar, tanah menjadi sekeras ini karena alasan yang sama. Petik 2. Luan menggelengkan kepalanya. Bukan itu yang saya maksud. Yang ingin saya katakan adalah sumber penghalang kontinental adalah tempat yang aneh ini. Tanah. Semua orang melihatnya. Tentu saja, itu sulit, tapi itu tidak memberi mereka perasaan akan sesuatu yang bisa menciptakan penghalang kontinental. Continental Barrier membawa terlalu banyak energi, dan tanah pastinya tidak menunjukkan efek seperti itu. Tentu saja, mereka juga tahu Luan tidak akan berbohong kepada mereka. Jika yang dikatakan Luan benar, maka kami datang ke tempat ini tanpa alasan, kata Ryan. Apa yang bisa kita buat dengan tanah ini? Jika itu benar-benar terjadi, kemungkinan besar itu meluas ke seluruh alam dewa. Mustahil untuk mendapatkannya. Nah, jika Rowan dan aku menggunakan kekuatan penuh kita, itu mungkin untuk dilakukan, ambil beberapa potong kecil, tapi itu tidak ada gunanya. Itu tidak cocok untuk apapun yang aku palsukan. Untuk saat ini, ayo terus terbang. Kita sudah berada di sini, jadi sebaiknya kita melakukan perjalanan sebentar untuk melihat apakah ada perubahan, Rowan memutuskan. Sepertinya tidak ada bahaya sedalam ini karena kurangnya fragmen kristal konvergensi. Kita tidak akan rugi apa-apa saat ini.
Kentaki menghela nafas lega setelah mendengar bahwa seharusnya tidak ada bahaya dan meningkatkan kecepatannya. Dia pasti terbang jauh lebih cepat daripada kelompok mereka ketika mereka turun ke tempat ini. Saat mereka terbang, Luan mau tidak mau bertanya. Bagaimana jika Continental Barrier tiba-tiba muncul lagi? Rowan sepertinya tidak terlalu khawatir. Kami punya Fluky. Belum lagi tingkat budidaya kami juga lebih dari cukup untuk menahan tekanan penghalang benua. Namun, hal itu juga menimbulkan pertanyaan lain di benak mereka. Kenapa kita belum menemukan satu pun roh penghalang kontinental? Sayangnya, tidak ada yang punya jawaban atas pertanyaan itu. Setelah waktu yang terasa sangat lama, kelompok si kembar mulai murung. Ada beberapa kali mereka menemui persimpangan. Namun, tidak satu pun dari mereka yang terkejut. Lagi pula, penghalang kontinental punya banyak persimpangan, jadi harus ada di sini juga. Namun selain persimpangan tersebut, mereka benar-benar belum melihat sesuatu yang berbeda. Itu adalah perjalanan tanpa akhir dan membosankan yang sepertinya tidak membuahkan hasil apapun atas usaha mereka. Mereka bahkan mulai berdiskusi bagaimana mereka akan kembali ke permukaan setelah mereka terjebak di sini. Rowan adalah yang paling sabar, tapi bahkan dia mengerti bahwa tidak ada yang bisa dilakukan jika mereka terus seperti ini. Baiklah, ayo kita coba kembali ke permukaan. Ryan lalu melihat ke bawah. Karena itu masalahnya, bantu aku mengumpulkan beberapa pecahan tanah ini. Aku tidak punya gunanya sekarang, tapi mungkin ada beberapa di masa depan. Rowan tidak keberatan, dan mereka berdua segera mulai menyerang tanah dengan sekuat tenaga. Sedikit demi sedikit, mereka menciptakan celah yang cukup besar untuk melepaskan sebagian tanah. Akhirnya, sepotong besar terbang, yang dengan cepat ditangkap oleh Ryan. Ini bagus untuk saat ini. Ayo pergi. Namun, saat Big Fish meninggalkan tanah, tanah mulai bergetar. Hukum tata ruang di sekitar kelompok si kembar berkumpul seketika. Sebelum mereka dapat melakukan apapun, mereka segera diteleportasi dengan kilatan cahaya perak. Bab 2330 Hyeonmu. Ketika penglihatan semua orang kembali normal, mereka menemukan diri mereka berada di ruang terbuka. Sejauh mata memandang, tidak ada apa-apa. Tidak ada bintang yang terlihat, jadi setidaknya mereka tahu bahwa mereka tidak berada di lautan bintang seperti beberapa kali sebelumnya. Tetap saja, mudah untuk mengatakan bahwa tidak ada udara di sekitarnya. Itu benar-benar kosong. Di mana tempat ini? Ryan, Rowan, dan Luan memegang senjata di tangan mereka sementara Kentaki mengeraskan bulu dan sisik pedangnya. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka bersiap menghadapi apapun. Asteris Brew. Namun, meski tidak ada udara yang menyebarkan suara, mereka benar-benar mendengar sesuatu bergerak. Hanya ada satu cara untuk mewujudkannya, dan itu adalah dengan menggunakan energi surgawi alih-alih udara untuk membuat suara terdengar. Segera, mereka semua berbalik ke arah suara, dan bahkan tangan Rowan pada sabit bintang putihnya menjadi sedikit kendur. Jauh, sungguh, sangat jauh di kejauhan, ada sebuah mata raksasa. Jaraknya sangat jauh sehingga jika ruang ini memiliki udara tipis yang memisahkan mereka dan mata raksasa itu, mustahil untuk melihatnya. Namun, saat mereka berada dalam kehampaan, tidak ada yang menghalangi pandangan mereka, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Satu-satunya syarat adalah benda ini harus cukup besar agar dapat terlihat pada jarak tertentu. Itu, besar, Kentaki mau tidak mau berkomentar. Mata itu memandang mereka. Namun, Ryan tidak tahu apakah dia benar-benar melihat mereka atau tidak. Alasannya adalah cahaya yang dipantulkan pada mata itu sebelum mencapainya. Dengan pengalaman Ryan dengan elemen cahaya, dia bisa mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga cahaya yang dia lihat mencapai matanya. Benda itu, setidaknya 10 jam cahaya dari kita. Apa? Semua orang memandang Ryan dengan tidak percaya. Itu tampak begitu besar hingga menutupi seluruh pandangan mereka ke arah lokasinya. Namun, sesuatu yang sebesar itu hanya bisa dilihat 10 jam yang lalu. Bagaimanapun, cahaya harus menempuh perjalanan setidaknya 10 jam dalam kehampaan untuk mencapai kelompok mereka. Mereka melihat keadaannya 10 jam yang lalu. Selain itu, jika yang mereka lihat hanyalah matanya, lalu seberapa besar kepalanya? Tubuhnya. Seseorang harus memahami bahwa bepergian dengan kecepatan cahaya, bahkan benua terbesar di alam dewata, pasti tidak akan memakan waktu 10 jam cahaya untuk menempuhnya. Tiba-tiba,
Suara agung mulai bergema di telinga mereka melalui energi surgawi yang menyebar. Apakah kamu yang baru saja melukai cangkangku? Semua orang gemetar, dan Tian dan Demon Core mereka segera menjadi tidak stabil. Hanya suara itu saja sudah cukup untuk membuat kendali mereka atas energi surgawi mereka menjadi kacau balau. Itu bukanlah eksistensi yang bisa mereka lawan. Ryan dengan gugup melihat ke depan dan segera membungkuk ke arah mata itu. Biarpun cahaya yang menunjukkan busurnya membutuhkan waktu 10 jam untuk sampai ke matanya, dia merasa pemilik mata itu akan langsung mengetahuinya. Tuan, memang kami yang memecahkan sebagian cangkangmu. Dia melanjutkan. Namun, kami sekarang benar-benar tahu bahwa tempat kami berdiri beberapa saat yang lalu adalah punggung makhluk hidup. Kami pikir kami berdiri di atas tanah yang sangat kokoh, dan kami ingin memeriksanya nanti mengapa hal itu terjadi, sangat tahan. Makanya kami pecahkan sebagiannya. Kami dengan tulus meminta maaf, ucap Ryan sambil mengeluarkan pecahan yang mereka pecahkan dari cangkang monster itu. Asteris gemuruh. Energi surgawi di sekitar mulai terkonsentrasi di sekitar kelompok mereka. Tekanannya begitu besar sehingga kelompok si kembar merasa seperti tercekik. Mereka segera mempertimbangkan pilihan untuk melarikan diri ke alam dimensi permata jiwa dan menggunakan formasi teleportasi sirkuit. Bahkan jika mereka mencoba berteleportasi di lingkungan luar angkasa yang berantakan dan berakhir di suatu tempat acak di alam semesta, itu masih jauh lebih baik daripada melanjutkan di sini. Namun, Sister Orb segera memperingatkan. Jangan pernah berpikir untuk memasuki alam dimensi. Dengan kekuatan benda itu, begitu kamu masuk, dia akan mampu menghancurkan alam dimensi secara instan bahkan sebelum kamu sempat mengaktifkan formasi teleportasi sirkuit. Ryan dan Rowan tersenyum pahit. Benda itu begitu kuat sehingga bahkan ahli alam ketuhanan yang mereka lihat di masa lalu hanyalah semut dalam visinya. Tidak, menyebut mereka semut berarti melebih-lebihkan kekuatan mereka. Petik 2 tanda seru. Beraninya kamu menodai cangkang surgawiku. Apakah menurutmu tidak menyadari situasi ini sudah cukup untuk memaafkanmu? Matilah untukku. Mata itu berang dan segera mengunci kelompok si kembar. Bahkan jika mereka ingin memasuki alam dimensi permata jiwa, mereka tidak akan bisa melakukannya. Namun, saat tekanan energi surgawi hendak menghancurkan mereka, bola hitam putih tiba-tiba muncul di tengah kehampaan. Setelah itu, suara bermartabat bergema dari sana saat miniatur orang muncul di atas. Senior Hyeonmu, karena tindakan junior rendahan ini saat itu, bisakah kamu mengampuni nyawa mereka? Sebuah suara mengejutkan menyusul. Kehadiran ini. Tepat setelahnya, tekanan energi surgawi menghilang sepenuhnya saat suara itu berlanjut. Bocah permata jiwa, apakah itu kamu? Benar saja, yang keluar tak lain adalah permata jiwa. Sister Orb, dengan sebagian besar ingatannya tersegel, hanya bisa berpikir untuk membangunkan permata jiwa untuk melihat apakah dia punya solusi untuk situasi ini. Permata jiwa segera mengidentifikasi binatang raksasa yang dihadapi oleh kelompok si kembar dan keluar dari alam dimensi permata jiwa untuk menengahi konflik. Memang, ini aku. Merupakan keberuntungan bagi junior ini untuk bisa bertemu dengan senior Hyeonmu lagi di kehidupan ini. Bab 2331 kembali ke permukaan. Ryan mau tidak mau bertanya melalui pesan rasa surgawi. Permata jiwa, apa yang terjadi di sini? Namun, yang mengejutkan Ryan, yang menjawab bukanlah permata jiwa melainkan Hyeonmu. Apa yang terjadi? Kamu bertanya. Kamu tahu betul apa yang terjadi. Ryan dan yang lainnya terkejut. Hyeonmu bisa mendengar pesan Divine Sense yang ditujukan untuk orang lain. Permata jiwa memelototi Ryan, maksudnya jelas. Ryan dan kelompoknya yang lain harus tetap diam dan tidak melakukan apapun. Solgem kemudian mengembalikan perhatiannya ke Hyeonmu. Senior, tolong jangan salahkan juniorku itu. Seperti yang diketahui senior, alam semesta telah terbagi menjadi dua bagian, dan tidak akan bertahan selamanya seperti ini. Juniorku ini adalah kekuatan yang aku kumpulkan untuk menyelesaikan masalah ini. Saya harap Anda bisa memberi mereka kesempatan. Hyeonmu melihat kelompok Ryan dan Rowan, merasa sulit dipercaya. Mereka, sekumpulan bayi di tahap puncak alam luar angkasa elemental. Bocah permata jiwa, bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi bagaimana kamu bisa berharap bisa mencapai hal seperti itu dengan kelompok yang begitu kecil dan lemah? Percaya atau tidak, kelompok ini, terutama si kembar, lahir kurang dari 1000 tahun yang lalu. Bakat mereka sangat besar kurang dari, Solgem menjelaskan.
Kurang dari 1000 tahun yang lalu. Hyeonmu harus mengakui bahwa itu mengesankan. Jika memang benar demikian, mungkin mereka bisa membantu. Namun, apakah Anda dapat merumuskan rencana untuk memperbaiki masalah ini? Saya pikir Anda sudah mati setelah peristiwa Extinction Spare. Sudah, Solgem mengangguk dengan hormat. Saya hanya berharap senior Hyeonmu dapat memberi mereka kesempatan dan memaafkan mereka atas kejahatan menyentuh cangkang surgawi Anda. Ini demi semesta secara keseluruhan. Saya akan memastikan untuk memberi mereka teguran yang pantas. Hyeonmu terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menyetujui. Baiklah, mempertimbangkan jasa kalian untuk alam semesta ini, aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Terlepas dari hasilnya, setidaknya bagus untuk melihat seseorang masih berusaha mencari solusi. Kalian semua boleh pergi. Permata jiwa menghela nafas lega. Terima kasih banyak, senior Hyeonmu. Namun, yang mengejutkan Solgem, Roan memutuskan untuk mengajukan pertanyaan kepada Hyeonmu. Senior, tahukah Anda di mana kita bisa menemukan pecahan dari Universe Foundation? Ekspresi Solgem berubah. Apa yang dia lakukan? Apakah dia tahu seberapa buruk temperamen makhluk ini? Sudah cukup baik dia membiarkan kita pergi. Namun, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Suara Hyeonmu segera berubah menjadi serius. Kamu tidak punya hak untuk berbicara denganku, bocah. Aku tidak akan membantu siapapun. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera pergi. Namun Roan tidak takut. Jika mereka tidak dapat menemukan lokasi pecahan lainnya, maka alam semesta akan hancur, dan mereka akan mati bersamanya. Jadi, kenapa dia harus peduli? Kamu mengatakan itu, tetapi demi kentunganmu juga jika kami menemukan fragmen fondasi alam semesta itu. Jika alam semesta dihancurkan, kita semua akan binasa bersama-sama. Apakah kamu memusnahkan kami sekarang atau kami mati nanti, tidak ada bedanya. Namun, jika kita dapat mengumpulkan semua pecahannya, masih ada kemungkinan untuk memperbaikinya. Aku menolak untuk percaya bahwa keberadaan setingkatmu tidak mengetahui lebih banyak tentangnya. Ekspresi Solgem berubah pahit. Ini sudah berakhir. Kita semua pasti mati, pikirnya. Asteris gemuruh. Benar saja, energi surgawi sekali lagi mulai mencekik kelompok mereka. Jika terus seperti ini, mereka memang akan dibunuh. Namun, ekspresi Roan dingin dan penuh tekad. Dia tidak menyesali keputusannya untuk bertanya lebih banyak pada mata raksasa ini. Tekanannya meningkat, dan saat hendak menghancurkan tubuh dan jiwa mereka, tekanan itu berhenti. Hyeonmu menatap Roan, yang jelas tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Seseorang harus tahu bahwa bahkan para ahli alam ketuhanan akan bersujud di depannya, jadi tekadnya cukup mengesankan. Sejauh yang saya bisa lihat, ada 7 pecahan di tanganmu. 1 ada di tangan ayahmu. Semua orang terkejut karena Hyeonmu benar-benar memutuskan untuk menjawab pertanyaan Roan. Tentu saja, tidak ada yang bisa menghentikannya karena mereka membutuhkan informasi itu. Bahkan fakta bahwa dia mengetahui si kembar memiliki 7 fragmen tidak mengejutkan mereka karena kekuatan entitas ini. Saya hanya dapat berbicara dengan Anda tentang pecahan di alam dewa, atau, lebih tepatnya, di alam di belakang cangkang saya. Ambil informasi ini saat saya memberikan bantuan kuno. Ada 2 pecahan lagi di alam dewa. Anda akan menemukan salah satunya di alam dimensi yang terletak di benua Hustis. Itu adalah pecahan terkecil, jadi perubahan yang ditimbulkannya membuat semua orang mengabaikannya. Fragmen kedua ada di tangan anggota ras esensi yang bersembunyi di suatu tempat di wilayah ras esensi lama. Adapun siapa itu dan di mana dia dapat ditemukan, terserah Anda untuk menemukannya, simpul Hyeonmu. Roan mendapat lebih dari yang dia harapkan. Namun, dia tidak bisa kehilangan kesempatan ini dan bersiap untuk terus mengajukan lebih banyak pertanyaan. Sayangnya, Hyeonmu tidak memberinya kesempatan. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, kekuatan spasial sekali lagi berkumpul di sekitar kelompok mereka. Asteris Zush. Asteris. Dengan kilatan cahaya perak, Roan dan yang lainnya menghilang. Mata Hyeonmu kemudian tertutup, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Entah kata-katanya berguna atau tidak, dia mengatakan semua yang dia bisa. Karena suatu keadaan, dia tidak diperbolehkan berbicara banyak, tetapi tidak ada yang tahu alasannya. Asteris Zush. Asteris. Di suatu tempat di permukaan alam dewa, kilatan cahaya perak muncul dan menghilang, memperlihatkan sekelompok orang dan burung iblis. Saat mereka melihat sekeliling,
mereka hanya bisa menghela nafas lega. Kami kembali ke permukaan. Solgem, yang masih terbangun, memandang Roan dengan ekspresi terkejut. Aku tidak tahu bagaimana kamu membuat orang itu menjawabmu, tapi kerja bagus. Namun Roan lebih tertarik dengan apa yang baru saja terjadi. Hanya, benda apa itu? Bab 2332 Informasi tentang Hyeonmu dan fragmennya. Solgem sudah menduga pertanyaan itu. Itulah Hyeonmu. Sejauh ini, dia adalah eksistensi terkuat di alam semesta ini. Bahkan ahli alam keilahian tidak lain hanyalah semut di matanya. Dia juga makhluk yang memegang alam dewa di belakang cangkangnya. Memegang alam para dewa. Semua orang merasa takjub dengan dunia itu. Seberapa besarkah alam para dewa? Tidak kusangka makhluk hidup cukup besar untuk menahannya. Bagaimana hal seperti itu bisa ada? Permata jiwa menggelengkan kepalanya. Satu-satunya yang mungkin bisa menjawab pertanyaan ini adalah Sister Orb. Hyeonmu adalah eksistensi yang lebih tua dari makhluk hidup lainnya di alam semesta ini. Suster Orb segera berbicara. Jangan mencobanya. Seperti yang kusebutkan, ingatanku tersegel. Bagiku sama mengejutkannya dengan kalian semua ketika aku melihat monster itu. Dalam penglihatanku saat ini, rasanya seperti pertama kali aku melihatnya. Tentu saja, saya setuju bahwa ingatan saya yang tersegel mungkin mengetahui asal-usul benda itu karena tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang lebih tua dari saya. Tidak ada yang terkejut dengan kata-kata Sister Orb karena mereka sudah mengetahui ingatannya. Apa yang Anda tahu tentang hal itu? Roan bertanya pada permata jiwa. Permata jiwa mengangguk dan mulai berbicara. Sejujurnya, aku cukup terkejut kamu belum mengetahuinya. Sebagian besar ahli alam ketuhanan dari alam dewa tahu tentang dia. Dia melanjutkan, apakah kamu ingat ketika saya mengatakan bahwa setiap orang ingin menemukan rahasia untuk melampaui alam ketuhanan? Bagaimana mereka bisa tahu jika ada alam yang lebih tinggi dari ketuhanan tanpa bukti? Bisa dibilang Hyeonmu adalah salah satu alasan mengapa semua orang mempercayainya, mungkin. Ini bukan satu-satunya, tapi Anda mengerti maksud saya. Apa hubunganmu dengan itu? Ryan bertanya juga. Sepertinya dia mengenalmu. Ya, jawab permata jiwa. Saat itu, aku mencoba meminta bantuan senior Hyeonmu untuk menghentikan Extinction Sphere. Namun, dia menolak. Bahkan ancaman kematiannya sendiri tidak cukup untuk membuatnya bergerak. Namun, bukan berarti dia ingin mati. Kapan saya mengunjunginya untuk terakhir kalinya sebelum melaksanakan rencana saya yang lain, dia mengatakan dia tidak akan membantu tetapi dia menantikan saya mencapai kesuksesan. Dari kelihatannya, ada semacam perjanjian kuno yang menghalangi dia untuk melakukan intervensi terhadap apapun di semesta. Jangan tanya saya perjanjian macam apa ini. Dia tidak pernah membicarakannya, pungkas Solgem. Permata jiwa lalu menatap Roan. Tetap saja, aku tidak mengerti bagaimana dia menjawab pertanyaanmu, terutama setelah kamu menanyakannya tanpa sedikit pun rasa hormat. Senior Hyeonmu dikenal karena temperamennya yang sangat pendek. Tentu saja, sejak dia melakukannya, segalanya menjadi jauh lebih mudah bagi semua orang, dari kamu. Apakah dia yang bertanggung jawab atas penghalang benua? Kentucky bertanya. Ya, Solgem mengangguk sekali lagi. Penghalang kontinental bukanlah sesuatu yang sengaja dibuat oleh senior Hyeonmu. Sepertinya itu bukan rahasia apapun, jadi dia menjelaskan kepadaku di masa lalu. Inti dirinya sendiri memiliki terlalu banyak energi, jadi dia harus terus-menerus melepaskannya, itu agar tubuhnya tidak terluka. Inilah asal mula penghalang kontinental. Pelepasan energinya pada dasarnya adalah proses alami baginya. Semua orang merasa lebih terkejut dengan monster itu. Lalu, kenapa dia berhenti? Roan segera teringat sesuatu. Dari apa yang kita tahu, itu berhenti tepat sebelum 3 kekuatan alam dewa menyerbu wilayah iblis. Mungkinkah? Solgem mengerti dari mana Roan berasal. Kemungkinan besar, hanya Hyeonmu senior yang bisa menghentikan pelepasan energinya sendiri. Agar dia melakukan itu, para ahli alam ketuhanan dari alam dewa pasti mencapai kesepakatan lain dengannya. Namun, energi itu pada akhirnya akan kembali, meskipun aku percaya bahwa makhluk dengan kekuatannya seharusnya tidak memiliki masalah dalam menjaga energinya selama beberapa ratus tahun. Saya bahkan tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya harga yang harus dibayar untuk meyakinkan benda itu untuk menghentikan penghalang kontinental, Ryan bertanya-tanya. Apakah ada sesuatu di alam semesta ini yang Hyeonmu perlu diperoleh orang lain? Dia tidak tahu.
Baiklah kalau begitu, disitulah kita berpisah. Aku harus tidur sebelum jiwaku menjadi terlalu rusak. Jika tidak terjadi sesuatu yang terlalu mendesak, jangan bangunkan aku, katanya ketika proyeksinya menghilang di dalam bola permata jiwa. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan bahaya. Namun, hasil panennya tidak buruk. Asteris dum 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 dum. Ah, tiba-tiba, Ryan merasakan sesuatu. Dia melihat tangannya yang berdenyut tanpa henti. Dia masih memegang potongan cangkang Hyeonmu. Kenapa benda itu tidak mengambilnya kembali? Semua orang memperhatikan bahwa cangkangnya tidak sepenuhnya hitam lagi. Sebaliknya, ia melepaskan cahaya berwarna cerah dari semua warna. Kekuatan di balik cangkang itu luar biasa. Namun, itu juga sangat stabil, sangat berbeda dari penghalang kontinental yang diingat semua orang. Apa maksudnya ini? Ryan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Namun, saya yakin ini akan memiliki kegunaan yang luar biasa. Saya akan melihatnya lain kali. Ryan kemudian melemparkannya ke alam dimensi permata jiwa. Dia menolak untuk percaya Hyeonmu melupakan hal itu begitu saja, terutama mengingat perubahan cangkangnya. Jadi, ada 2 lokasi fragmen lagi. Berapa banyak informasi yang kita punya? Ryan segera mengganti topik ke masalah yang paling penting. 13, jawab Roan. 7 di alam dimensi permata jiwa. 1 di tangan Bapak kita di jalan duniawi. Itu menyisakan 6 fragmen lagi yang belum kita peroleh. Suster Orb setuju dengannya. Memang, Gabriel punya 1. 1 lagi berada di alam dimensi Azum, yang juga berada di alam surga. Salah satunya ada di dalam relik dunia bawah. Sekarang kita tahu masih ada 2 di alam dewa. Pertanyaannya sekarang adalah di mana menemukan yang terakhir. Bab 2333 langkah selanjutnya. Bahkan keberadaan seperti Hyeonmu tidak mengetahuinya, jadi bagaimana mereka bisa menemukannya? Pada akhirnya, Roan hanya menggelengkan kepalanya dan melupakan masalah itu. Lupakan saja. Fakta bahwa kita tahu di mana 5 orang lainnya berada sudah cukup. Jadi, kami memiliki benua Hustis di sini di alam dewa. Hanya saja kami tidak tahu di mana letak Hustis. Kami perlu mencari beberapa informasi, kata Ryan. Di sisi lain, kita memiliki anggota ras esensi ini. Mereka tahu tentang perlombaan esensi. Dulu ketika ras iblis masih belum menaklukkan sisi timur laut alam dewa, ras esensi adalah kekuatan yang hidup di sana. Namun, selama perang antara ras esensi dan iblis, mereka hampir musnah. Dari apa yang mereka ketahui, ras esensi sudah menjadi ras yang sangat langka, sama seperti binatang iblis surgawi. Namun, di wilayah Demon Beast, Anda masih memiliki Demon Beast normal yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, tidak hanya ada 1 ras binatang iblis-iblis, tapi ada beberapa di antaranya. Perlombaan esensi berbeda. Tidak ada hal yang normal atau surgawi. Yang ada hanya esens race, dan itu saja. Jumlah mereka sebelum invasi iblis adalah sekitar beberapa juta. Jumlahnya mungkin terlihat sangat besar. Namun, mengingat bahwa Anda benar-benar dapat menemukan kuadriliun demon beasts, humanoids, dan spirits di alam dewa, jumlah itu sangatlah rendah. Ras lain yang juga tinggal di timur laut adalah binatang iblis, humanoid, dan roh. Namun, semua orang di sana tahu bahwa kekuatan dominan dari pihak itu adalah esens race. Meskipun mereka sangat langka, mereka juga sangat kuat. Tidak ada individu yang bertalenta rendah. Setiap anggota ras esensi memiliki bakat yang melebihi ras lain manapun di alam dewa. Itu sebabnya mengejutkan ketika semua orang mengetahui bahwa mereka telah kalah dari iblis dan dimusnahkan. Tidak ada yang tahu apakah masih ada anggota ras esensi yang masih hidup, karena tidak ada yang melihat mereka lagi setelah perang. Banyak yang percaya bahwa tidak ada satu pun yang tersisa. Tentu saja, dengan informasi yang diterima dari Hyeonmu, cukup jelas bahwa setidaknya masih ada anggota esens race yang masih hidup. Mereka juga mendengar dari Hyeonmu bahwa anggota ras esensi ini tinggal di wilayah lama rasnya, yang berarti wilayah setan di alam dewa. Meskipun kita mengetahuinya, bagaimana kita bisa mulai mencari orang ini? Ryan mau tidak mau bertanya. Baik, ras esensi hanya tinggal di sisi timur laut alam dewa dan dekat dengan pusat alam dewa. Namun, wilayah itu masih sangat luas. Ron menggelengkan kepalanya. Itu adalah hal lain yang hanya bisa kita lakukan dan coba kumpulkan informasi. Bagaimana dengan benua Hustis? Luan bertanya juga. Yang ini seharusnya lebih mudah ditemukan. Namun, Roan menggelengkan kepalanya.
Semua orang mengabaikan keberadaan fragmen ini karena kekuatan yang dibawanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan fragmen lainnya. Kekuatannya terlalu rendah karena ukurannya, menjadi fragmen terkecil antara ke-14. Berapa tahun telah berlalu? Karena belum ada yang menemukannya, tidak ada yang akan menemukannya dalam waktu dekat. Ini adalah fragmen aman yang tidak perlu kita pedulikan untuk saat ini. Ryan mengerti maksud Rowan. Kamu takut perang melawan ras iblis akan memaksa anggota ras esensi itu keluar dan fragmen yang dibawanya bisa hilang ke tangan orang lain. Ya, Rowan tidak menyangkalnya. Sebaiknya kita bergabung dengan kekuatan yang menyerang ras iblis dan mencoba mengumpulkan informasi selagi kita melakukannya. Tetapi jika kita melakukan itu, kita mungkin ketahuan. Kentucky khawatir. Kami telah berusaha menghindari perang ini karena para pakar terkemuka dari alam dewata ada di sana. Mereka semua ingin membantu kami karena kami tahu cara membangun sistem komunikasi. Saat ini, hal tersebut tidak terjadi, sebuah rahasia yang ingin dilepaskan oleh makhluk humanoid dan binatang iblis. Itu adalah keuntungan utama dari kekuatan yang menaklukkan wilayah ras iblis. Komunikasi selalu menjadi hal terpenting dalam perang, dan sistem komunikasi menempatkan para ahli alam dewa di atas iblis. Sebelum iblis dilenyapkan, tak seorang pun ingin sistemnya diungkapkan. Itu sebabnya dua tempat di mana inti sistem komunikasi berada dijaga ketat oleh para ahli alam divinity. Ada juga lompatan kami dalam budidaya, tambah Rowan. Jika kami ketahuan, dan mereka melihat seberapa besar kemajuan kultivasi kami, mereka pasti akan mencoba segalanya untuk mengetahui bagaimana kami melakukannya. Saya yakin keterampilan transformasi tubuh saya dapat menipu bahkan para ahli alam divinity, kata Ryan. Apakah itu cukup? Masalahnya adalah kekuatan kita, jawab Rowan. Kami mungkin bisa menyembunyikan kultivasi kami dari mereka yang memiliki tingkat kultivasi serupa, namun hal itu tidak mungkin dilakukan melawan ahli alam ketuhanan. Selain itu, kami tidak yakin apakah Igon membocorkan rahasia kami atau tidak. Jika dia melakukannya, maka semua orang akan mengawasinya, mencari ahli di tingkat kita, terutama yang tidak dikenal. Oh, aku yakin dia belum melakukannya. Ryan segera membuang kemungkinan itu. Jika Igon mengatakan sesuatu, pasti ada beberapa informasi dalam sistem komunikasi. Dengan hak istimewa saya akan mengetahuinya. Igon pasti melakukan yang terbaik untuk tetap bersembunyi sementara dia berkultivasi dengan bantuan Krian. Dia mungkin tidak akan melakukannya, muncul lagi untuk waktu yang sangat lama. Mata Rowan berbinar. Kalau begitu, bergabung dalam upaya perang tidak akan menarik terlalu banyak perhatian. Mari kita arahkan pandangan kita pada perang melawan iblis. Bab 2334 disiapkan. Namun, sebelum mereka berangkat, Rowan memandang Luan. Aku punya misi berbeda untukmu. Luan terkejut mendengarnya. Dia telah mengikuti kelompok si kembar selama bertahun-tahun. Meski begitu, Luan segera menguatkan tekadnya. Ya, ayah. Anakmu akan melakukan apapun semampunya untuk membantumu. Rowan mengangguk dan memberikan cincin tata ruang kepada Luan. Aku ingin kamu pergi ke wilayah ras roh. Ada jenis pil khusus yang ingin aku buat. Sayangnya, pil itu memerlukan ramuan yang sangat langka bernama bunga juniri. Dari informasi yang kudapat, pil itu hanya bisa ditemukan jauh di dalam ras roh, dan aku yakin ini mungkin berhubungan dengan satu ras tertentu di sana. Rowan melanjutkan. Sayangnya, hanya itu yang aku tahu. Dengan hal-hal yang harus aku lakukan saat ini, aku tidak bisa pergi ke sana sendiri, jadi aku ingin kamu mencarikannya untukku. Di dalam cincin tata ruang, kamu akan menemukan cukup banyak batu surgawi tingkat 7 untuk membeli untuk teleportasimu. Ada yang berperingkat lebih rendah untuk kamu beli apapun yang kamu perlukan selama perjalanan ini. Luan segera mengangguk dan mengambil cincin tata ruang. Di dalamnya ada slip giok dengan gambar seperti apa bunga juniri itu. Bentuknya aneh, dengan duri di kelopaknya yang berwarna gelap, sedangkan stennya juga gelap tetapi semi-transparan. Serahkan padaku, ayah. Aku pasti akan menemukannya. Cincin tata ruang kemudian menghilang. Luan mengirimkannya ke dalam alam dimensi saku miliknya. Tepat setelah itu, dia memilih arah acak dan terbang menjauh. Pada levelnya, bahkan alam ruang elemental tahap awal biasa tidak akan menjadi masalah. Melihat Luan menghilang, Ryan mau tidak mau bertanya. Apakah kamu menyuruhnya pergi karena takut pencarian berikutnya terlalu berbahaya?
Roan mendengus sebagai jawaban. Lebih berbahaya daripada perjalanan kecil kita ke dasar retakan penghalang kontinental. Selain itu, mengapa aku harus mengirimnya pergi sementara kita memiliki orang lain di alam dimensi? Yah, itu benar. Ryan harus mengakui bahwa Roan masuk akal. Lalu, pil apa yang ingin kamu buat? Si kembar tidak terlalu membutuhkan pil. Bagaimanapun, teknik budidaya mereka sempurna. Satu-satunya pil yang mereka gunakan adalah pil yang dapat meningkatkan kecepatan budidaya atau yang dapat menstabilkan fondasi lebih cepat setelah terobosan. Namun, Roan menggelengkan kepalanya. Kultivasi kita sempurna, tetapi kita telah mencapai tahap puncak dari alam ruang elemental. Langkah selanjutnya adalah alam ruang waktu. Seperti yang Anda tahu, kita sekarang dapat menggunakan sedikit kekuatan waktu. Itulah perbedaan utama dari alam ruang waktu. Alam ruang waktu, dan kita bisa melakukannya bahkan sebelum itu. Namun, apakah Anda sudah memeriksa mengapa kita membutuhkan kekuatan waktu untuk maju di alam ruang waktu? Ini, Ryan harus mengakui bahwa dia tidak melakukannya. Bukan hanya dia, Kentucky dan Celis juga belum memeriksanya. Sister Orb kemudian mulai berbicara dari alam dimensi permata jiwa. Saya akan menjawab pertanyaan itu. Alasannya adalah Anda memerlukan kendali atas ruang dan waktu untuk dapat mempelajari hukum alam semesta. Saat Anda maju melalui alam ruang waktu, kendali Anda atas ruang dan waktu semakin tinggi, begitu pula pemahaman Anda terhadap hukum. Hukum. Ryan menjadi sedikit bingung. Saya pernah mendengar komentar tentang hukum, tapi saya selalu berpikir bahwa kita membicarakannya dengan cara yang sangat halus. Seperti, misalnya, hukum api adalah membakar sesuatu, menghasilkan panas, pembakaran unsur-unsur, bla, bla, bla. Ron menggelengkan kepalanya. Tidak, ini hanyalah pengetahuan dasar yang bahkan seorang anak kecil pun dapat memahaminya. Sebaliknya, yang perlu kamu pahami adalah hukum yang sebenarnya. Bukan hanya itu, ini adalah satu hal yang kita tidak bisa melompati dunia untuk memulainya. Itu hanya akan membuat dirinya tersedia bagi kita setelah kita memasuki alam ruang waktu. Sejauh ini, si kembar mampu menggunakan kekuatan dari alam di atas sebelum mencapainya, seperti membengkokkan ruang, menggabungkan elemen dengan ruang, atau mengendalikan kekuatan waktu. Namun, pemahaman hukum tidak dapat dilakukan terlepas dari betapa hebatnya teknik kultivasi seseorang atau seberapa berbakatnya seorang kultivator. Itu adalah pintu yang hanya terbuka di alam ruang waktu. Juga, ini juga merupakan persyaratan untuk menerobos ke alam ketuhanan. Hanya ketika Anda telah sepenuhnya memahami hukum utama tertentu barulah pintu menuju alam ketuhanan akan terbuka. Bisa dibilang itulah alasan umur seseorang menjadi tak terbatas di alam ruang waktu. Lagi pula, memahami hukum jauh lebih sulit daripada sekadar mengumpulkan energi asal surgawi. Roan mengangguk ketika dia telah merevisi seluruh hal yang berkaitan dengan alam ruang waktu. Kita mempunyai inti energi asal surgawi yang cukup untuk membawa kita sampai ke alam ketuhanan, jadi sebagian masalahnya sudah terpecahkan. Sekarang kita perlu menangani pemahaman hukum kita. Itu sebabnya aku menyuruh Luan mengincar bunga Juniri. Dia melanjutkan, dengan itu, aku akan bisa membuat pil pikiran kegelapan. Pil ini akan sangat meningkatkan interaksiku dengan hukum kegelapan. Lagi pula, tidak ada hukum yang lebih baik untuk aku gunakan untuk maju ke alam ketuhanan. Celis, yang mendengar semuanya dari dalam alam dimensi, segera teringat sesuatu. Oh, jadi itu yang kamu habiskan sepanjang waktumu untuk meneliti di lokakarya alkimia. Seringkali mereka tidak dapat berkultivasi atau ada hal lain yang harus dilakukan. Roan telah menggunakan sebagian dari momen senggang ini untuk meneliti pil yang diperlukan untuk alam ruang waktu. Celis telah melihat Roan datang dan pergi dari taman ramuan yang dia rawat berkali-kali selama ratusan tahun yang mereka habiskan untuk berkultivasi di alam dimensi permata jiwa. Namun, Ryan dengan cepat menemukan masalah. Tetapi itu tidak akan membantu. Jika Kentucky, Celis, dan saya tidak dapat mengimbangi Anda, hubungan kultivasi kami tidak akan memungkinkan Anda untuk melakukan terobosan. Jelas sekali, Roan mengetahui hal itu. Anda tidak perlu mengingatkan saya tentang masalah yang begitu jelas. Pil pikiran kegelapan hanyalah salah satu pil yang saya buat. Selain itu, ada juga pil pembebasan cahaya dan pil kehidupan bumi. Mereka akan memiliki efek yang sama untuk elemen cahayamu dan elemen kayu Celis. Roan selalu siap untuk segalanya. Bab 2335 Pasar.
Kamu sendiri yang membuat semua pil ini. Ryan benar-benar terkesan. Pil terang dan gelap jelas bisa digunakan oleh Kentucky, jadi tidak perlu membuatkannya untuknya. Tetap saja, Rowan juga mengerjakan pil untuk celis dan elemental affinity kayunya. Rowan mengerti apa yang dipikirkan Ryan. Itu tidak semudah itu. Karena aku punya akses ke banyak resep ramuan dan akses ke sistem komunikasimu, aku mendapatkan pil-pil ini. Saat itu, sebelum kami meninggalkan Dragon Rache, aku menggunakan sistem komunikasi untuk menegosiasikan sebuah banyak resep ramuan pil dan metode alkimia dengan persekutuan alkemis. Namun meski begitu, butuh ratusan tahun di alam dimensi untuk mencapai tahap ini. Ryan tidak perlu mengeluh. Yah, terima kasih, kurasa. Jadi, kamu mengirim Luan keluar untuk mencari bunga Juniri. Apakah itu berarti kamu sudah memiliki item untuk pil elemen kayu dan cahaya? Apa itu? Pil pembersih cahaya dan kehidupan bumi pil, kan? Namun Rowan menggelengkan kepalanya. Tidak, untuk pil penghilang cahaya, aku memerlukan ramuan Cidreira salju. Sayangnya, benda itu tidak ada di alam dewa. Kita perlu mendapatkannya di alam surga. Weremis seharusnya bisa membantu bahwa begitu kita kembali ke sana. Sedangkan untuk pil kehidupan bumi, yang ini agak rumit, Rowan menyipitkan matanya. Celis segera bertanya dari alam dimensi. Ada apa? Aku bisa keluar sendiri dan mencarinya. Ron menggelengkan kepalanya. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah saya tidak dapat menemukan bahan elemen kayu yang tepat yang dapat saya gunakan sebagai bahan utama untuk pil kehidupan bumi Anda. Hanya dengan memiliki elemen kayu di dalamnya tidaklah cukup. Tahukah Anda apa masalahnya? Bunga Juniri dan ramuan salju Cidreira mempunyai kesamaan. Suster Orb bisa. Mereka kemungkinan besar telah menyerap sebagian hukum kegelapan dan cahaya ke dalam diri mereka. Apakah saya benar? Ron mengangguk. Iya, namun, aku tidak dapat menemukan satu pun bahan elemen kayu yang mengandung hukum elemen kayu di dalamnya. Bahan tersebut tidak harus berupa tanaman. Namun, setidaknya bahan tersebut harus mengandung sedikit hukum elemen kayu di dalamnya. Petik 2. Saya terkejut Anda menemukan informasi tentang tanaman untuk elemen terang dan kegelapan. Ryan mau tidak mau berkomentar. Lagi pula, ini adalah elemen yang jauh lebih langka di kalangan ahli alam dewa. Ron menggelengkan kepalanya. Mereka lebih langka di alam dewa tetapi tidak di dunia bawah dan surga. Itu sebabnya ada lebih banyak informasi mengenai keduanya. Seluruh dunia bawah peduli pada hukum elemen gelap, sementara seluruh surga peduli pada elemen cahaya. Hukum. Namun, Anda tidak memiliki seluruh alam dewa yang peduli dengan hukum elemen kayu. Itu sebabnya lebih sulit untuk menemukan target yang cocok. Petik 2. Ryan kemudian punya ide. Kalau begitu, bagaimana kalau memasang catatan pencarian di sistem komunikasi? Setelah bertahun-tahun, sistem komunikasi telah memperoleh banyak fitur baru, dan pasar online adalah salah satunya. Sudahkah Anda memeriksanya? Rowan memandang Rowan dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengetahuinya. Patut dicoba. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan bunga Juniri dan ramuan Cidreira salju. Selain itu, hal-hal ini dapat meningkatkan pemahaman kita, namun bukan berarti kita tidak dapat memahami hukum tanpa mereka, kan? Kita bisa melakukan kemajuan dengan cara biasa sementara kita tidak mendapatkan semua yang kita butuhkan untuk pilnya. Itu akan memakan waktu beberapa ribu tahun, dan itu karena Anda tidak perlu peduli dengan energi asal surgawi, Sister Orb memperingatkan. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi Celis tidak mengeluh. Tolong masukkan permintaan itu ke sistem untukku, Ryan. Sangat baik. Ryan segera mengambil lencana komunikasinya dan memeriksa apakah ada sinyal di tempat ini. Benar saja, Hyeonmu masih memindahkan kelompok si kembar ke area pusat alam para dewa. Ryan segera menerima sinyal dari salah satu dari banyak menara komunikasi di sini. Bahkan Rowan menggunakan lencana komunikasi untuk memeriksa pasar online yang dibicarakan Ryan. Lagi pula, mungkin semua yang dia butuhkan bisa ditemukan di sana. Sayangnya, tidak ada material apapun yang tersedia dengan hukum elemen terang, gelap, atau kayu. Sebaliknya, Rowan disambut dengan permintaan yang tak terhitung jumlahnya untuk materi yang berisi hukum dari para ahli alam ruang waktu lainnya dan mereka yang semakin dekat dengan alam ruang waktu. Sudah kuduga, semua orang menginginkan barang semacam ini, tapi tidak ada yang mau menjualnya.
Ryan segera mengajukan permintaan materi hukum elemen kayu, dengan mengatakan bahwa harga berapapun dapat dinegosiasikan. Ia juga menambahkan, vendor tidak perlu memiliki materialnya sendiri. Selama vendor memiliki informasi yang dapat dipercaya, hal itu juga bisa dinegosiasikan. Ya, permintaan serupa ada di mana-mana di pasar online. Bagaimanapun, ini sudah menjadi salah satu cara untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Untuk saat ini, kita harus fokus pergi ke wilayah iblis. Tapi Sister Orb punya ide yang lebih baik. Anda mungkin sudah lupa, tetapi sistem telah menyelesaikan peningkatan kekuatan pemrosesannya. Daftar hadiah dapat diakses kembali. Anda memiliki 1.533.215 poin takdir yang tersedia untuk digunakan. Apakah kamu tidak akan membeli sesuatu? Itu adalah hadiah dari pecahan terakhir yang mereka peroleh. Memang benar, mereka telah memberikan lebih dari cukup waktu agar sistem dapat kembali online. Yah, sudah kembali online selama beberapa bulan. Oh, kalau begitu, mari kita lihat, kata Ryan. Tidak akan banyak bedanya jika mereka menunda keberangkatannya dalam beberapa jam. Mereka segera kembali ke alam dimensi permata jiwa sebelum menyentuh bola permata jiwa. Segera, seluruh daftar hadiah muncul di mata mereka. Namun, pada saat inilah mereka menyadari ada opsi baru yang tersedia. Bab 2336 Domain Tidak Seimbang. Domain ketidakseimbangan budidaya Yin yang 5 juta poin takdir. Bersenandung. Ryan dan Rowan membutuhkan klarifikasi. Sister Orb, kutukan budidaya apa ini? Seharusnya ada penjelasan di sana, bukan? Sister Orb bertanya balik. Si kembar dengan cepat memilih opsi tersebut, dan tentu saja, penjelasan diberikan untuk kemampuannya. Domain ketidakseimbangan budidaya Yin Yang. Persyaratan, satu kemampuan ini membutuhkan 1000 poin Destiny Point untuk digunakan setiap detik. Dua kemampuan ini mengharuskan kedua host berada dalam jangkauan domain. 3 target domain tidak boleh lebih dari satu wilayah di atas budidaya tuan rumah. Efek, tidak ada apapun di alam semesta ini yang dapat lepas dari hukum Yin dan Yang, budidaya tidak terkecuali. Kemampuan ini akan menyebabkan hukum budidaya Yin dan Yang di inti dan dantian lawan kehilangan keseimbangan, yang pada akhirnya memengaruhi kekuatan mereka secara keseluruhan. Dengan berinteraksi dengan domain ketidakseimbangan budidaya Yin Yang, selama persyaratan telah terpenuhi, mereka yang berada di dalam domain akan mengalami penurunan setengah ranah budidaya. Ryan dan Rowan menarik napas dalam-dalam. Keterampilan yang sangat kuat. Namun, Rowan langsung fokus pada harganya. 5 juta poin takdir, hanya peningkatan alam dimensi permata jiwa tingkat berikutnya yang lebih mahal dari ini. Alam dimensi permata jiwa tingkat ke-6 berharga 10 juta poin takdir. Bukan itu saja, tambah Ryan. Harusnya 1000 poin takdir untuk tetap diaktifkan setiap detik. 10 detik, 10.000. 1 menit, 60.000. Ini konyol. Inilah arti sebenarnya dari risiko besar, imbalan besar. Sejujurnya, tidak banyak barang yang ingin dibeli Ryan dan Rowan saat ini. Salah satunya adalah peningkatan budidaya universal tingkat berikutnya, yang dapat meningkatkan semua jenis penyerapan dan konversi energi sekaligus. Namun, level selanjutnya membutuhkan total 2 juta poin takdir. Dengan apa yang mereka miliki saat ini, mereka tetap bisa membelinya. Hal lain yang mereka miliki adalah peningkatan lokakarya. Namun, hal-hal tersebut kini berada di wilayah abu-abu. Tentu saja, peningkatan mereka kemungkinan besar akan membantu si kembar. Tapi sekali lagi, kemampuan mereka dengan apa yang mereka peroleh sudah lebih dari cukup untuk apa yang mereka butuhkan. Rowan bisa meramu pilnya, dan Ryan bisa memalsukan senjatanya. Kemampuan bengkel sangat membantu, jadi peningkatan lagi tidak diperlukan. Bahkan repositori formasi sirkuit tidak terlalu diperlukan. Bukan karena Ryan tidak ingin meningkatkan kemahiran formasi sirkuitnya tetapi dia sekarang memiliki pasukan yang mengerjakannya. Tema Kia dan Havek bekerja siang dan malam di formasi sirkuit. Selain itu, dengan master formasi dari planet Zasphinx, mereka pasti akan semakin maju. Kecuali Ryan memiliki alasan khusus untuk melakukan penelitian, lebih baik membiarkan formasi sirkuit untuk dikembangkan. Sederhananya, setelah memeriksa pilihan yang tersedia, si kembar dengan cepat memahami bahwa satu-satunya barang yang dapat mereka beli bukanlah barang yang mereka inginkan. Tidak, lebih spesifiknya, mereka menginginkannya, tapi itu bukan prioritas. Ryan hanya bisa menghela nafas. Apakah ini yang mereka sebut sedekat ini?
Peningkatan kecepatan budidaya dan domain penurunan budidaya ada di sana, tetapi mereka tidak dapat memperolehnya. Rowan merenung sedikit. Tidak ada keraguan bahwa akan jauh lebih baik untuk menunggu dan mengumpulkan lebih banyak poin takdir. Satu-satunya keraguan adalah apakah kita harus meningkatkan kecepatan kultivasi kita atau mendapatkan domain ini. Keduanya sangat berguna sampai-sampai saya tidak bisa pilihlah. Jika keduanya memiliki harga yang sama, maka saya pasti akan memilih domain drop budidaya, kata Ryan. Namun, 3 juta poin takdir lebih mahal daripada tingkat peningkatan budidaya universal berikutnya. Saya mengerti mengapa sulit untuk memutuskan karena kita mungkin membutuhkan waktu terlalu lama untuk mendapatkan 5 juta poin takdir. Mungkin lebih baik menghabiskan 2 juta saja dan meningkatkan kecepatan kultivasi kita. Mereka harus menerapkan hukum mereka begitu mereka mencapai alam ruang waktu. Namun, itu tidak berarti mereka tidak perlu lagi menyerap stellar energy atau divine origin energy. Dari jumlah tersebut, energi asal surgawi masih diperlukan untuk mewujudkan terobosan tersebut. Jika mereka dapat mengumpulkan energi yang diperlukan lebih cepat dan kemudian fokus hanya pada hukum, hal ini jelas akan meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Rowan lalu menggelengkan kepalanya dan melepaskan tangannya dari Soul Gem Orb. Daftar hadiah dengan cepat tertutup dalam pikirannya. Kami hanya bisa mengikuti arus. Jika hadiah poin takdir berikutnya besar, kami mungkin bisa menunggu poin yang diperlukan untuk domain penurunan budidaya. Jika tidak terlalu mengesankan dan kami pikir itu akan memakan waktu terlalu lama, kita sebaiknya membeli peningkatan budidaya universal tingkat berikutnya. Ryan mengangguk, tidak menemukan pilihan yang lebih baik saat ini. Meskipun demikian, ada baiknya melihat kita punya tempat untuk membelanjakan poinnya. Setelah sekian lama menggunakan sistem ini, pilihan kita menjadi sangat terbatas. Apakah ini berarti sistem sudah mencapai batas yang dapat membantu kita? Sister Orb langsung menyangkalnya. Itu tidak mungkin. Jika sistem belum memberi Anda apapun, itu karena Anda belum siap, atau sistem belum mencapai level yang cukup tinggi. Kemungkinannya tidak terbatas. Jika kamu berkata begitu, Ryan tidak mencoba berdebat karena tidak ada cara untuk membuktikan kedua teori tersebut. Saat itulah Ryan teringat sesuatu. Oh, ngomong-ngomong, Sister Orb. Sistem tidak memberitahu kita berapa jangkauan domain ketidakseimbangan budidaya yin-yang. Itu karena itu tergantung pada kekuatanmu sendiri. Ada cara mudah untuk menentukannya. Sederhananya, rentang domain normal Anda adalah rentang domain sistem. Ryan dan Rowan mengangguk. Hal ini memang membuat segalanya menjadi lebih mudah karena mereka tahu betul seberapa jauh jangkauan domain mereka. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Ayo pergi ke wilayah setan. Bab 2337 Filamen Emas Tenang. Tidak butuh waktu lama bagi Ryan untuk menemukan kota terdekat. Sejak Hyeonmu mengirim mereka kembali ke area pusat alam dewa dan sisi humanoid, ada banyak kota. Tentu saja, itu mempertimbangkan alam dewa. Kota Oliran. Kota ini tidak bisa dikatakan sebagai kota besar di alam dewa, namun kota ini juga tidak kecil. Yang terpenting adalah ia memiliki formasi teleportasi jarak jauh, jadi Ryan tidak membutuhkan yang lain. Namun, ada satu hal lagi yang ingin Ryan lakukan di sini. Pusat perekrutan. Sejak perang melawan iblis dimulai, alam dewa telah mengumpulkan lebih banyak kekuatan untuk menekan kemungkinan kebangkitan iblis. Ini terjadi di wilayah humanoid, binatang iblis, dan roh. Khususnya di sisi ras humanoid, bahkan ada serangkaian hadiah berdasarkan kontribusi seseorang. Namun Ryan tidak terlalu tertarik dengan hadiahnya. Hal-hal itu lebih berguna bagi para penggarap di alam Void Tempering dan di bawahnya, yang merupakan sebagian besar pasukan. Bagi para ahli di levelnya, di puncak alam ruang elemental, hanya sedikit yang bisa menarik perhatiannya. Selain itu, dia tidak akan mendapatkan poin apapun jika dia melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap iblis yang lebih lemah. Dia hanya akan mendapatkan poin jika dia membunuh iblis paling banyak satu wilayah di bawah tingkat budidayanya. Melewati beberapa poster tentang keuntungan bergabung dengan tentara, Ryan memasuki pusat rekrutmen, langsung menuju counter. Dia tidak sendirian, Kentucky mengikuti tepat di belakang. Yang jelas, keduanya kembali tampil berbeda. Orang hanya bisa mengatakan bahwa Ryan adalah bagian dari ras humanoid sementara Kentucky adalah binatang iblis karena auranya. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Pekerja di belakang tikungan langsung bertanya ketika Ryan dan Kentucky mendekat. Dia hanya berada di alam jiwa baru lahir,
jadi dia jelas tidak bisa melihat budidaya Ryan dan Kentucky. Hai, binatang iblisku dan aku telah mengasingkan diri selama beberapa ribu tahun. Yang mengejutkan kami, ketika kami keluar, kami mengetahui bahwa 3 kekuatan memutuskan untuk mengambil kembali wilayah ras esensi. Apakah itu benar? Ryan bertanya, berpura-pura menjadi orang baru. Ekspresi pria itu langsung berubah. Bagi Ryan mengatakan ribuan tahun, itu jelas berarti budidaya mereka beberapa kali lebih tinggi dari miliknya. Tentu saja, Tuan mungkin tidak menyadarinya, tapi ketiga kekuatan telah mencapai kemenangan besar melawan iblis. Kami telah mendapatkan kembali kendali atas pintu masuk jalur duniawi kami sendiri, yang membuat iblis tidak mungkin datang dan pergi lagi. Pekerja itu dengan cepat menceritakan semua yang terjadi selama perang. Tentu saja Ryan dan Kentucky sudah mengetahui segalanya dari sistem komunikasi. Meski begitu, mereka tidak seharusnya memiliki lencana komunikasi jika sudah hilang selama ribuan tahun, jadi mereka berpura-pura terkejut dengan perkataan pria itu. Tidak kusangka kita benar-benar unggul dalam pertempuran ini. Ryan kemudian melihat ke Kentucky, dan mereka terdiam. Dalam pandangan pekerja, dia mengira Ryan dan Kentucky mungkin sedang mendiskusikan situasi tersebut melalui pesan indera surgawi. Setelah sekitar 1 menit, Ryan kembali menatap pekerja itu. Bolehkah aku melihat daftar hadiah perang? Setelah sekian lama mengasingkan diri, binatang iblisku dan aku kehabisan batu surgawi tingkat tinggi, jadi ini mungkin merupakan kesempatan bagus bagi kami. Tentu saja, pria itu segera menjadi bersemangat ketika dia melewati sebuah batu giok. Jika dia berhasil merekrut kultivator tingkat tinggi untuk upaya perang, dia pasti akan mendapat imbalan juga. Ryan melirik ke dalam hanya untuk melakukannya. Namun, saat dia melihat-lihat kontennya, dia benar-benar menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya, yang pada awalnya dia yakini tidak mungkin terjadi. Ini. Filamen emas tenang, 1000 poin prestasi 100 gram. Mata Ryan berbinar saat dia menjadi bersemangat. Ada satu hal yang membuat Ryan harus menghentikan pekerjaannya karena kurangnya bahan yang diperlukan. Untuk lebih spesifiknya, itu adalah kekurangan dari filamen emas tenang ini. Saat itu, Ryan telah mengerjakan armor jenis baru yang menempel pada tubuh seseorang. Hal ini didasarkan pada pengetahuannya tentang formasi sirkuit dan teknologi yang dia temukan di reruntuhan bintang. Hasilnya juga luar biasa. Dia memberikannya kepada Rowan untuk diuji, dan itu tidak hanya membuatnya lebih mudah untuk menggunakan energi asal surgawi, tetapi juga meningkatkan pertahanan mereka dengan selisih yang sangat besar. Sayangnya, Ryan hanya memiliki cukup filamen emas tenang ini untuk menghasilkan setengah harga teknologi baru ini. Dia masih ingat bagaimana Rowan mengeluhkan nama baju besi itu dan menyuruhnya menyerah. Masalah dengan peralatan pembentukan sirkuit baru ini adalah peralatan tersebut terlalu tidak stabil dalam bentuknya yang tidak lengkap. Ryan kemudian mencoba beberapa kali untuk menemukan lebih banyak filamen emas tenang, yang merupakan komponen penting dari armor. Namun, itu adalah jenis material yang tidak bisa dibeli oleh orang lain hanya karena mereka memiliki batu surgawi. Setelah itu, kelompok Ryan mengalami banyak situasi lain, dan Ryan tidak pernah memiliki kesempatan untuk mencari filamen ini lebih lanjut. Namun, tepat di slip giok ini, ada informasi bahwa itu tersedia untuk dibeli dengan poin merit. Besar, saya membutuhkan setidaknya 1 kilogram filamen ini, agar sempurna. Saya berencana untuk ikut perang hanya untuk dapat berkeliling dan menemukan anggota ras esensi itu, tetapi sekarang rencana saya berubah. Kurasa aku harus memburu beberapa iblis juga. Ryan kembali menatap pekerja itu dan mengangguk. Itu juga akan membantuku terbiasa dengan kekuatan baruku. Bagaimana caraku menandatangani untuk bergabung dalam upaya perang? Pria itu dengan cepat mengambil formulir. Ini, Tuan, Anda hanya perlu memasukkan informasi Anda, dan saya akan mengurus sisanya. Baiklah, Ryan mengangguk sebelum dia dan Kentucky mulai memberikan informasi palsu mereka. Bab 2338 Permintaan. Ketika pekerja tersebut mendapatkan dokumennya kembali, dia semakin terkejut. Tahap puncak alam luar angkasa elemental. Meskipun Ryan dan Kentucky bisa menyembunyikan penampilan mereka dan bahkan mengubah aura mereka, mereka tidak bisa menyembunyikan budidaya mereka. Selama ahli alam ruang waktu dapat memeriksanya, mereka akan ditemukan. Meski begitu, mereka memutuskan untuk menunjukkannya dari awal. Pekerja itu bertanya-tanya apa yang mungkin bisa menarik perhatian para ahli tingkat ini dalam daftar hadiah poin prestasi. Meskipun demikian,
Dia pasti tidak akan bertanya karena dia tidak ingin Ryan dan Kentucky menyerah. Ahem, maaf atas kemarahan saya, Tuan. Hanya saja meskipun kita berada di area pusat alam dewa, kota Orlean kita tidak terlalu besar. Sangat jarang ahli setingkat Anda muncul di sini, apalagi menggunakan tempat ini untuk mendaftar wajib militer. Ryan jadi penasaran, apakah ada perbedaan tergantung tempat kita mendaftar? Pekerja itu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan itu. Penandatanganannya sama untuk semua orang. Namun, kota-kota besar memiliki lebih banyak ahli di tingkat yang lebih tinggi. Hal ini jelas menarik lebih banyak ahli seperti itu di mana mereka dapat bertemu dengan orang lain. Pekerja tersebut dengan cepat menggunakan sistem komunikasi, yang juga memiliki bagian online untuk tentara yang terdaftar, termasuk Ryan dan Kentucky. Sepertinya tidak ada yang terlalu peduli dengan identitas Ryan dan Kentucky. Yang penting adalah mereka pasti bisa membantu menekan iblis. Ya, itu juga bagus untuk Ryan dan Kentucky. Pekerja itu segera pergi setelah bertukar kata lagi dengan Ryan. Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan dua lencana komunikasi baru. Tolong, ambillah. Ryan melihatnya dan pura-pura bingung. Aku sedang berpikir untuk bertanya. Benda apa ini? Benda-benda itu tidak ada ketika aku dan temanku mengasingkan diri bertahun-tahun yang lalu. Pekerja itu tidak terkejut dan dengan cepat mulai memberikan ikhtisar tentang fungsi lencana komunikasi dari Sekte Kebebasan. Nah, di alam dewata ini, nama yang digunakan sebenarnya adalah Sekte Sistem. Hanya saja di wilayah ras humanoid, ia tidak membawa satupun nama tersebut karena Sekte Sistem terletak di wilayah ras naga. Ryan menunjukkan ekspresi terkejut. Dapat melakukan semua itu. Komunikasi jarak jauh tanpa batas tanpa biaya. Luar biasa. Pekerja itu tersenyum sambil mengangguk. Memang benar, bahkan aku tidak bisa hidup tanpanya lagi. Sangat mudah bahwa pembicaraan tentang perluasan jaringan komunikasi ke wilayah yang jauh dari semua ras telah muncul. Yah, itu mungkin hanya akan terjadi setelah para iblis disingkirkan, tentu saja, kursus. Ryan mengangguk, masih dengan ekspresi senang di wajahnya. Baiklah, aku akan memastikan melakukan bagianku. Jadi, kemana kita harus pergi setelah ini? Pekerja itu menunjuk lencana komunikasi di tangan Ryan dan Kentucky. Itu hal hebat lainnya. Kami tidak perlu memberi Anda perintah apapun dari sini. Informasi Anda telah dimasukkan ke dalam sistem militer, Senior Kenny dan Goku. Ryan berseri-seri saat mendengar pekerja itu memanggil namanya. Ya, aku benar-benar Goku. Hahaha. Mulut Rowan bergerak-gerak di dalam alam dimensi permata jiwa. Betapa bodohnya. Tidak memahami tindakan Ryan, pekerja itu terus menjelaskan. Ahem, jadi, Senior Goku, seperti yang kubilang, informasimu sudah ada di dalam sistem militer. Berbagai pasukan perang melawan iblis pasti akan memeriksanya dan menghubungimu. Faktanya, mempertimbangkan budidayamu level, saya tidak akan terkejut jika Anda menerima banyak permintaan karena Anda ditetapkan sebagai prajurit yang tidak terafiliasi dengan pasukan manapun saat ini. Cukup gunakan setetes darah Anda pada lencana komunikasi, dan itu akan terikat pada Anda. Maka lencana Anda akan langsung berfungsi. Ryan dan Kentucky mengangguk dan dengan cepat menggunakan setetes darah mereka untuk mengikat lencana itu. Lencana itu bersinar saat formasi sirkuit di dalamnya diaktifkan. Segera setelah penjilidan selesai, lencana yang diaktifkan mulai menerima puluhan pesan sekaligus, seperti yang disebutkan oleh pekerja di kantor perekrutan. Oh, jadi itu yang kamu bicarakan. Memeriksa informasi di dalam, Ryan dan Kentucky, Kenny dan Goku, menerima banyak pesan dari personel manajemen di pasukan ras humanoid. Bahkan ada beberapa dari pasukan binatang iblis dan roh, yang menunjukkan bahwa orang-orang di level mereka benar-benar sangat dihormati. Dari kelihatannya, Ryan dan Kentucky bahkan bisa memilih pasukan dan lokasi mana yang ingin mereka tempatkan. Melihat informasi di dalamnya, Ryan berkomunikasi dengan semua orang. Jadi, menurut kalian kemana sebaiknya kita pergi? Rowan melihat pilihan melalui kenangan bersama dengan Ryan dan merenung sedikit. Meskipun alam dewata memiliki keunggulan absolut dalam perang ini, sepertinya mereka masih jauh dari memenangkannya. Lihatlah berapa banyak benua dan wilayah berbeda yang tersedia di dalamnya. Bertahun-tahun di bawah kendali iblis benar-benar membantu iblis membangun kehadiran besar di wilayah tersebut. Rowan melanjutkan, mengenai kemana kita harus pergi, sebenarnya belum ada target saat ini.
Yang kami tahu hanyalah anggota Essence Rache ada di suatu tempat di dalam wilayah setan. Tempat manapun sepertinya sama bagusnya dengan tempat manapun. Kentaki memandang Ryan. Anda menginginkan filamen emas tenang itu, bukan? Sebaiknya kita memilih tempat yang banyak iblis agar kita bisa mengumpulkan poin. Dari apa yang saya lihat di Merit Reward Rules, tidak ada masalah dalam menukarkan poin merit antar prajurit. Saya akan membantu Anda mendapatkan poinnya, dan kemudian Anda dapat membeli filamen Anda itu. Armor yang ingin dibangun Ryan akan meningkatkan kekuatan kelompoknya, jadi bagus untuk semua orang, meski hanya Ryan dan Rowan yang akan menggunakannya. Yah, mungkin aku akan membuatkannya untuk Luan juga, pikir Ryan sejenak.